Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita persiapkan hati, pikiran, jiwa roh kita untuk datang di hadapan Tuhan, membawa korban ucapan syukur kita, untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan, sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan. Namun sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, yang di Duken Shalom, yang di Legung Shalom, yang di Batuan Shalom, yang di Ganding Shalom, yang di BTN Shalom, yang di Satelit Shalom, yang di Kota Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak buat kita datang di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk setiap anugerah-Mu yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun situasi memaksa kami Tuhan untuk kami beribadah secara terpisah, ada yang beribadah di rumah-rumah maupun ibadah di ruangan gereja ini Tuhan. Namun kami tetap mengucap syukur sekalipun keadaan memaksa kami untuk kami berpisah secara badan. Namun kami percaya Tuhan, roh kami satu, roh kami satu tubuh di dalam Kristus untuk memuji menyembah Engkau. Sebab kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu mampu untuk menjamah, untuk melawat setiap rumah tangga yang beribadah bersama kami dengan waktu yang sama, tapi dengan tempat yang berbeda. Kami percaya Tuhan, di setiap kami ada ketekunan, ada ketaatan di dalam setiap kami untuk menghargai hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami memberikan sikap hati kami, motivasi kami yang benar di hadapan-Mu. Kami mau menghargai, kami mau menghormati hadirat-Mu di dalam ibadah kami Tuhan. Kami membawa kesetiaan kami membawa ketekunan kami untuk kami persembahkan sebagai korban ucapan syukur kami. Sebab Engkau baik, Engkau besar, kuasa-Mu terlebih besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekalipun masalah boleh kami alami, pergumulan boleh kami alami saat ini Tuhan, dengan adanya wabah virus corona saat ini Tuhan, ini membuat kami tetap bersyukur Tuhan, sehingga kami boleh introspeksi diri kami, bagaimana kami mengandalkan Engkau, bagaimana kami menghargai setiap ibadah kami Tuhan. Tuhan, masa-masa saat ini buat kami adalah ujian iman kami kepada Engkau. Biarlah dengan kondisi saat ini yang begitu besar efeknya di dalam setiap kehidupan kami, secara pribadi kami juga merasakan Tuhan dampak dari virus corona ini, baik secara materi, secara ekonomi kami Tuhan, kelihatannya begitu susah dan kami rasakan. Namun ada kabar baik yang boleh kami terima saat ini.
ada Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami. Hanya ada Yesus yang menjadi tempat mengadu kami, Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berseru memohon belas kasihan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami Kau berikan kekuatan untuk kami mampu menjalani setiap proses kehidupan kami. Tuhan, apapun yang terjadi, yang Kau izinkan boleh kami alami, kami percaya Tuhan itu yang terbaik buat kami untuk mendewasakan iman percaya kami, Tuhan. Semakin hari iman percaya kami semakin kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah bersama Engkau, sebab Engkau ada dalam hati kami, Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau berikan korban pujian penyembahan kami di hadapan. Kami mau dirikan mezbah yang di atasnya kami taruh ucapan syukur kami, Tuhan, di hadapan. Sekalipun yang kami rasakan begitu berat, mata kami secara jasmani melihat kehidupan kami susah, namun firman-Mu yang menggaransi, firman-Mu yang berjanji memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh menjalani setiap proses kehidupan ini dengan baik. Terima kasih, sebab kami tahu Yesus yang kami sembah, yang saya sembah dan Bapak Ibu Saudara sembah adalah Yesus yang sama, yaitu Yesus yang terlebih besar kuasanya dibandingkan kuasa-kuasa di dunia ini. Mari Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian, melalui nyanyian pujian penyembahan kami. Kami mau angkat satu suara kami, Tuhan. Kami mau menyanyikan bahwa Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kau baik, Kau sungguh teramat baik. Terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus lebih besar. Resapi, hayati setiap saat dalam pujian ini. Katakan kepada pikiran Bapak Ibu dan Saudara, Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Akui, perkatakan itu dengan penuh iman. Perkatakan bahwa Yesus terlebih besar dalam segala kehidupan kita. Ada saatnya uang kita tidak bisa bicara lagi,
Jangan biarkan itu semua membelenggu kami. Jangan biarkan itu semua mengikat kami sehingga menghalangi hubungan intim kami dengan Engkau, Yesus. Sebab kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa memberi keamanan, yang bisa memberi rasa damai, yang bisa memberi sukacita, kalau bukan dari kuasa-Mu, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Dari hati kami yang terdalam, dari hati umat tebusan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya mulut kami memuji kebesaran-Mu. Tidak henti-hentinya mulut kami memuji kebaikan-Mu. Sebab kami merasakan, Tuhan, begitu pemeliharaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, apa yang kami alami hari-hari ini itu merupakan suatu ujian iman kami, supaya kami boleh melekat kepada Engkau, supaya kami boleh percaya penuh kepada Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkau adalah perisaiku, Tuhan. Engkaulah tubuh pertahananku. Engkaulah batu karangku, Tuhan. Engkaulah perlindunganku, Yesus. Haleluya. Sebab kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu begitu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Hati kami bersukacita, hati kami bersukacita, Tuhan, oleh pemeliharaan-Mu yang nyata, oleh kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, kami tahu siapa kami, siapa identitas kami di hadapan-Mu. Kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah kekasih jiwa-Mu, Tuhan. Kami adalah mempelai-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan,
kasih Tuhan Yesus. Tidak sia-sia Tuhan kami memberi waktu yang terbaik untuk sebab kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu begitu kuat melawat setiap kami Tuhan, baik yang di gedung gereja ini, baik yang di rumah-rumah. Kami percaya Engkau tetap melawat, kuasa-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan. Sementara pujian penyembahan kami naikkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan, yang sakit sekalipun di saat pujian penyembahan kami naikkan, lawatan-Mu, kesembuhan terjadi. Yang merasa terbelenggu, terikat, kami percaya Tuhan, di saat pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan-Mu, belenggu, pengikat dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, bukan sekedar pujian penyembahan yang menyukakan hati. Hati kami Tuhan juga rindu mendapat makanan daripada Engkau, yaitu firman Allah. Kami percaya Tuhan, hanya dengan firman-Mu yang mampu mengubah sikap hati kami. Kami percaya Tuhan, firman itu adalah Yesus sendiri yang mampu mengubah setiap hati kami, yang mampu memulihkan setiap hati kami. Kami membawa setiap kerinduan hati kami untuk menikmati sabda kebenaran. Tuhan Yesus, kami buka pintu hati kami lebar-lebar untuk menerima sabda kebenaran Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami, sebab firman yang akan boleh kami dengar malam hari itu bukan buat siapa-siapa, tapi firman itu buat kami pribadi Tuhan, pribadi lepas pribadi, bukan buat siapa-siapa lagi Tuhan, namun firman itu buat aku Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu malam hari. Kami rindu mencari wajah, kami rindu Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau melalui firman kebenaran. Berbicara ya Aba, berbicara ya Tuhan di dalam setiap relung hati kami. Hancurkan sikap hati kami, remukkan kesombongan hati kami dengan kebenaran firman. Seperti rusa yang rindu sungai, begitulah jiwa kami Tuhan merindukan firman kebenaran. Dengan hormat sidang Jumat Maulid, kita boleh berdiri, kita mengambil sikap yang hormat kepada firman kebenaran Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwa kami Tuhan rinduan kita untuk melawat setiap kami. Seperti rusa itu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Katakan seperti rusa rindu sungai.
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Baik yang kami berkumpul di tempat ini beribadah bersama-sama, baik juga yang ada di rumah-rumah yang sedang melaksanakan ibadah. Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kesehatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, buat kekuatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, buat jalan keluar yang Kau selalu bukakan Tuhan dalam setiap kami menghadapi tantangan demi tantangan di dalam hidup ini. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami, dan kami sangat terpukau, kami sangat terpesona Tuhan akan karya tangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami, atas campur tangan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada satupun yang kami dapat harapkan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus yang membuat kami mengerti mengapa iman kami harus bertumbuh, mengapa iman kami harus mengupayakan, dan kami mengerjakan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menuliskan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat kesayangan-Mu. Engkau Tuhan yang menganggap kehidupan kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih Bapa, ajarlah kami mengerti Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, agar kami bisa menjadi Tuhan, agar kami tahu bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang mengurangi lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan kepada kami semua Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan terus duduk diam. Kami akan merendahkan diri dan merendahkan hati kami, sebab kami tahu Engkau adalah mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekalinya. Berbicara kepada kami semua Tuhan, karena kami ingin Tuhan menjadi terang-Mu di dalam dunia ini. Kami ingin Tuhan menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya juga mengucapkan shalom kepada Bapak Saudara yang ada di tempat ini. Shalom Bapak Saudara. Dan kami juga shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang melaksanakan ibadah di rumah. Dan malam hari ini kita akan belajar dari sebuah masalah atau peristiwa yang menjadi tolak ukur pertumbuhan iman kita. Kalau kita saudara masih mengingat, saya memberikan satu firman Tuhan bagaimana bangsa Israel, bagaimana Musa, bagaimana Harun, dan bagaimana juga kalau kita belajar pada minggu lalu tentang hari Sabat. Dan semuanya itu Tuhan nyatakan, Tuhan berikan teladan dari awal penciptaan sampai perjanjian baru. Tuhan selalu mengingatkan bagaimana kita harus menguduskan hari Sabat. Dan malam hari ini kita juga melihat atau belajar saudara dari semua masalah, saudara, baik yang dihadapi Musa, baik yang dihadapi Harun, baik yang dihadapi bangsa Israel, baik yang dihadapi tokoh-tokoh dari Alkitab. Semuanya ada masalah, semuanya ada peristiwa yang membuat mereka mengerti, yang membuat bangsa Israel mengerti, yang membuat kita pun juga mengerti bahwa ada tangan kuat yang daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, kita baca terlebih dahulu di 1 Yohanes 5 ayat 4. Yohanes 5 ayat 4. 1
Saya akan membacakan buat Bapak Saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, dikatakan mengalahkan dunia. Jadi dari sini pun kita tahu mengapa Tuhan Yesus lahir, mengapa Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan Tuhan memberikan penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bahwa mengalahkan dunia, kita adalah kepunyaan Allah. Kalau kita baca firman Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan seperti biji matanya. Saudara, kalau kita bisa melihat masalah dan peristiwa yang akhir ini kita lihat, kita alami, kita juga melihat bahwa negara-negara lain, dan kita bisa melihat dari peristiwa atau masalah yang terjadi banyak yang mulia, yang negara kuat, yang menguasai perdagangan, tapi saat-saat ini goyah. Dan kita bisa melihat dari sebuah ambisi, dari sebuah kesombongan manusia, maka kita akan bisa melihat apa yang kita bisa harapkan di dalamnya. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita, hanya Yesus sumber pertolongan kita, hanya Yesus sumber pengharapan kita. Saudara, mengapa dikatakan sebuah masalah atau peristiwa itu menjadi tolak ukur pertumbuhan iman kita? Karena saudara, iman kita yang sanggup membawa kehidupan kita mengalahkan dunia. Kalau kita baca sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2, iman. Kalau kita lihat saudara, saat-saat ini orang walaupun lebih dari sudah lebih yang dia punya, tapi mereka sanggup sampai melakukan bunuh diri. Kalau kita lihat korban yang melakukan bunuh diri, kita dengar juga banyak saudara. Banyak orang yang putus asa sebelum adanya wabah virus ini juga. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan sendiri. Maka dari itu saudara, kenapa kita harus berharap penuh kepada Tuhan, meminta hikmat yang daripada Tuhan. Di sini loh saudara, Amsal 2 ayat 60 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya ada kepandaian dan pengetahuan. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita bisa kerjakan, semuanya berasal dari Tuhan. Maka dari itu, ada masalah atau peristiwa, kita jangan putus asa, saudara. Ya, kita jangan menjadi jauh daripada Tuhan. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ada perihal yang baik. Mengapa masalah atau peristiwa itu harus terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita membaca, kita buka slide yang ketiga. Yang pertama adalah dengan masalah dan peristiwa kita selalu tekun untuk ketemu kepada Tuhan. Dengan adanya masalah atau peristiwa, maka kita tekun untuk bertemu dengan Tuhan. Saat ini kita diajar, saudara, pintu-pintu gereja tertutup, tetapi kita membuktikan bagaimana ibadah kita yang sejati di dalam rumah demi rumah. Bagaimana upaya, bagaimana iman kita yang mengalahkan dunia? Bagaimana iman kita mengalahkan kesibukan kita dan menguduskan hari Sabat?
menguduskan hari demi hari kita. Pagi hari kita mengucap syukur, saat malam hari kita mengucapkan syukur, saat subuh pun pagi hari kita terbangun, kita mengucapkan syukur. Bagaimana kita sebelum mengaktivitas hari ini, memulai aktivitas, kita menguduskan kehidupan kita. Kita datang ketemu kepada Tuhan. Jadi dengan ada masalah dan peristiwa, itu membuat kita diajar oleh Tuhan untuk kita tekun ketemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, dengan masalah dan peristiwa, kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Percaya ada mujizat Tuhan itu. Lalu yang ketiga, dengan masalah dan peristiwa kita akan memahami dan mengerti cara kerja kuasa Tuhan. Kalau kehidupan kita pengennya cepat, kita doa Tuhan jawab. Tetapi dengan ada masalah dan peristiwa, kita dibuat mengerti bagaimana cara kerja Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mata kita dicelingkan, hati kita dicelingkan, supaya kita melihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa mana jawaban Tuhan. Kita tidak melihat waktu Tuhan, waktu yang terindah. Amin, saudara. Itu kita harus sadari. Jadi dengan ada masalah dan peristiwa, saat ini kita ada peristiwa, saat ini kita ada masalah. Apa yang tidak digoncangkan, saudara, dengan virus corona ini? Apa yang tidak digoncangkan? Semuanya digoncangkan. Semua aspek saat ini digoncangkan. Kalau kita bisa melihat, saudara, apa yang terjadi pada air, apa yang dimiliki air, semua digoncangkan. Tetapi nyawanya milik Tuhan. Saat ini pun dunia kita boleh digoncangkan, apa yang kita miliki boleh digoncangkan. Tapi kenapa kita harus menjadi sumber pengharapan hanya kepada Yesus? Karena nyawa kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi kita jangan khawatir. Boleh semua digoncangkan, saudara. Kita lihat Ayub. Apakah Ayub tidak sengsara? Sangat sengsara. Apakah Ayub tidak mengalami kesusahan? Sangat susah. Tetapi dalam bibir, dalam ucapannya, dalam hatinya tidak ada untuk menyatakan kecewa. Karena Ayub tahu ada tangan Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupannya. Lalu yang selanjutnya, dengan masalah dan peristiwa kita akan mengalami namanya hikmat Tuhan. Ya, mungkin saat-saat ini, saudara, kalau kehidupan kita tenang, kehidupan kita beres, kita selalu mengandalkan namanya logika. Bukan berarti saya memberitahu ini, saudara, bukan berarti kita tidak boleh pakai logika. Boleh kita pakai logika, tapi jangan mengandalkan logika. Yang perlu kita andalkan adalah kuasa Tuhan. Yang perlu kita andalkan adalah iman. 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman kita yang dapat mengalahkan. Jadi dengan hikmat Tuhan, dengan masalah dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengerti ada hikmat Tuhan yang bekerja. Melalui apa, saudara? Pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 4. Tuhan yang sudah memberikan kita. Tuhan yang memberikan kita. Hidup kita diajar melalui firman. Lalu yang selanjutnya, dengan masalah dan peristiwa kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ada prosesnya. Bagaimana Tuhan mengkoreksi hidup kita, menyelidiki hidup kita, itu pertolongan Tuhan. Kita ditolong. Saudara, sama halnya kalau saudara menolong seseorang, bukan hanya langsung secara finansial saja, tapi kita juga memberikan satu tips yang kita sudah alami dan kita bagikan. Dalam kalimat tolong bukan berarti kita menolong, tapi kita juga memberikan satu ajaran. Begitu juga pertolongan yang daripada Tuhan. Pertolongan yang daripada Tuhan juga disertai dengan kepandaian dan pengetahuan, dengan pengalaman pribadi,
sehingga iman kita semakin kuat. Pertolongan continue. Kalau kita menolong orang pun tidak hanya satu orang, dua orang saja, tetapi kita continue menolong setiap orang yang membutuhkan. Itulah pertolongan Tuhan, continue dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, dengan masalah dan peristiwa, kita akan membangun mesbah keluarga. Selain yang tadi poin pertama, kita ketemu kepada Tuhan secara pribadi. Saat kita pun punya keluarga, kita membangun mesbah keluarga. Saudara, perlu kita sadari, mungkin saat-saat ini mesbah keluarga kita tidak bangun di dalam keluarga kita. Tetapi kita sadari saat ini dengan adanya virus corona ini, kita membangun mesbah keluarga. Bagaimana kita mengajak membangun mesbah keluarga? Saat ini kita diajak. Maka dari pembuktian ibadah kita yang sejati, Tuhan mengajar kehidupan kita untuk kita membangun mesbah. Lalu yang terakhir, dengan masalah dan peristiwa, kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan selamanya. Amin, saudara. Semua ada proses. Kita baca di dalam perjanjian lama, Nuh ada proses. Tuhan pilih karena iman daripada Nuh, karena cara hidup yang benar daripada Nuh. Tetapi Tuhan proses dalam kehidupan Nuh, dalam kehidupan Abraham. Tuhan proses dalam kehidupan siapapun yang mengasihi dia. Tuhan proses. Kehidupan kita pun saat Tuhan proses. Ada masalah yang mungkin duka di dalam kehidupan kita. Ada masalah yang membuat kita merasa sedih. Tapi percayalah saudara, jangan kita bersusah hati. Kesusahan kita cukup sehari, sesuai dengan firman Tuhan. Kesusahan kita cukup sehari. Saat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, Tuhan angkat kesusahan kita. Banyak hal saudara, orang menganggap masalah atau peristiwa itu adalah tekanan yang berat. Masalah dan peristiwa, banyak orang menganggap bahwa ini berat dikerjakan, berat untuk dilalui. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini, 1 Yohanes 5 ayat 4, iman kita itu letaknya. Karena kita sudah melihat karya Tuhan di dalam dunia. Dan saat ini kita juga belajar. Mari kita buka di Mazmur 30. Mazmur 30 ayat 11 dan 12. Bagaimana Daud mengalami pertolongan Tuhan. Kita lihat, kita baca. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Firman Tuhan juga berkata, hati yang gembira adalah. Kenapa kita harus bersukacita? Bukan berarti kita melupakan masalah. Tetapi saat kita sukacita, maka kita melewati setiap masalah, melewati setiap peristiwa, kita ingat ada pertolongan Tuhan. Kita ingat bahwa ratapan kita hanya di hadapan Tuhan yang menjadi sukacita. Kita lakukan semua ini, kita lewati hidup ini, kita lewati masalah dan peristiwa dengan ketenangan hati. Beda saudara, kalau kita melewati setiap masalah dan peristiwa dengan susah hati, dengan berat hati, apa saudara? Kita tidak mampu untuk melangkah. Itu perbedaannya. Kalau kita dengan sukacita, kita tenang, kita tahu bahwa Tuhan Yesus
Itu perbedaan, saudara. Kalau kita dengan susah hati, dengan berat hati, maka kita melewati masalah demi masalah, peristiwa demi peristiwa. Kita nggak sanggup untuk melangkahkan kaki dengan keyakinan iman kita. Tetapi mengapa ratapan kita? Kenapa kita harus meratap kepada Tuhan? Saat ada masalah dan peristiwa, kenapa kita harus meratap kepada Tuhan? Pujian penyembahan kita, kenapa kita harus meratap kepada Tuhan? Kalau kita lihat tembok ratapan, saudara mungkin menyaksikan bagaimana orang-orang yang berdoa tiada henti. Saudara, ratapan kita seperti yang Daud lakukan, maka Tuhan membuat kita menjadi menari-nari. Tuhan mengikatkan sukacita pada kehidupan kita. Tuhan melepaskan beban kita yang berat. Tapi proses pertolongan Tuhan itu selalu terjadi. Amin, saudara. Jangan pernah kita menjadi goyah. Jangan menjadi goyah iman kita, saudara. Percayalah. Mungkin kita bisa melihat Tuhan, mata jasmani pun melihat masih seperti ini. Tidak ada yang berubah. Tapi mari ratapan kita seperti Daud, meratap kepada Tuhan, membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Perlu kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jangan kita nomor satu kebaikan Tuhan dulu terjadi. Pasti kebaikan Tuhan terjadi, saudara. Saat kita jauh pun daripada Tuhan, Tuhan tetap masih mempegang kita. Firman Tuhan berkata, tangannya terbuka. Bagi yang letih, lesu dan beban berat, tangan tetap terbuka. Artinya Tuhan tidak pernah menutup pintu anugerah bagi kehidupan kita. Tetapi ada saatnya pintu anugerah itu tertutup. Kapan itu saudara terjadi? Tidak ada yang tahu. Tapi kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nyata. Tuhan hanya berpesan, berjaga-jagalah dan berdoa. Yang membuat kita berjaga-jaga dan berdoa, iman kita. Amin, saudara. Amin. Dan kita belajar malam hari ini ada 3 orang atau 3 pribadi, 3 model atau 3 ciri orang yang membuat 3 ciri orang dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, orang yang bodoh. Yang kedua, orang biasa. Dan yang ketiga, orang yang beriman. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 36. 1 Korintus 15 ayat 36. Firman Tuhan berkata, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Dikatakan perikopnya aja, kebangkitan tubuh. Kenapa kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan kita menjadi orang bodoh? Kalau kita bisa mungkin membaca firman Tuhan, mengingat tentang wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Kalau kita bisa melihat orang yang bodoh adalah orang yang selalu menyerah pada tantangan hidup. Ya. Orang yang sering menyalahkan keadaan atau mencari kambing hitam. Apalagi bukan manusia yang menjadi kambing hitam, tetapi Tuhan kadang-kadang kita menjadikan kambing hitam. Lalu sering hanya menangis, suka mengasihani diri sendiri, dan sering kecewa, sering membenci orang. Saudara, dalam kehidupan ini mari kita jangan menjadi pribadi. Tuhan mengingatkan, hai orang bodoh. Hikmat yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Pengetahuan dan kepandaian Tuhan.
Maka dari itu kalau mungkin saudara kita difitnah, kita dibenci, ya kita menjadi ikut arus dalam hal tersebut. Kita tenang, jadilah pribadi yang tenang, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Jangan suka kita mengasihi diri sendiri. Ya saudara, kasihan, mengasihi diri sendiri. Iya ya, aku nggak mampu, padahal punya mobil. Iya ya, aku begini. Iya, aku dibenci sama orang soalnya aku begini. Lalu mengasihi diri, kita tidak pernah memperbaiki karakter kita. Jelas ya saudara, kalau kita sering mengasihi diri sendiri, kita tidak mampu mengubah karakter kita menjadi lebih baik. Mungkin saudara contoh, kita punya pribadi yang minder. Pribadi minder atau pribadi kurang percaya diri itu pasti kita akan alami. Tetapi firman Tuhan berkata kita jangan menjadi pribadi yang minder. Jangan kita menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Kalau orang kurang percaya diri, saudara, belum disuruh sudah bilang nggak bisa. Belum berusaha sudah pasti nggak bisa. Itu artinya mengasihi diri sendiri. Selalu mengasihi aku nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Dikerjakan pasti bisa. Jadi mari saudara, hal yang pertama kita jangan menjadi orang. Kenapa saudara? Firman Tuhan sudah mengingatkan. Apa yang kita tabur, saudara, tidak akan tumbuh dan hidup. Kenapa saudara? Kalau kita selalu mencari kambing hitam, kalau kita selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, benci dengan orang lain, kecewa dengan orang lain, jelas hidup kita tidak akan bertumbuh. Apalagi dampak pada iman kita tidak akan bertumbuh. Karena kita tidak beres, karena kita tidak mau menyelesaikan hidup kita. Kita tidak mau memperbaiki karakter kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari saudara, hal ini yang membuat kita merasakan iman kita tidak bertumbuh. Kita merasakan bahwa kehidupan kita selalu menjadi orang yang paling tersepi. Jadi mari kita jauhi, mari kita jauhi dengan sikap untuk menjadi pribadi yang, mari kita minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengetahuan akan firman, supaya Tuhan mengajar kehidupan kita menjadi pandai menghadapi, melewati masalah dan peristiwa yang akan terjadi. Saat-saat ini saudara banyak menyalahkan, apalagi sekarang saat ini sedang goyang. Kita menyalahkan. Apalagi mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan harus virus corona ini ada? Kenapa Tuhan? Tapi mari kita menjadi pribadi yang datang kepada Tuhan dan meratakan hidup kita. Minta pertolongan yang daripada Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan, minta kesehatan yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang biasa, orang yang hanya pasrah di tengah masalah. Kadang-kadang kita mungkin dengar, ya semua apa kata Tuhan lah, Tuhan yang punya hidup. Garis tanganku sudah begini, nasibku sudah begini, takdirku sudah begini. Kalau kita hanya pasrah, kita mengatakan semua, ya apa kata Tuhan lah, intinya sebenarnya kita pemalas. Orang yang biasa itu artinya orang kita ini pemalas sebenarnya. Karena kita tidak mau berusaha, kita tidak mau menggali firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan inginkan supaya saya berubah? Kenapa masalah ini ada? Kadang-kadang kita ada masalah dan berusaha, ya apa kata Tuhan lah. Mari
Kita jangan menjadi orang biasa. Mari kita menjadi orang yang mau semangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, rancangan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Apa yang ada di dalam? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, pola hidupku, rancangan yang Kau berikan dalam kehidupan Tuhan, ajarlah aku untuk mengerti. Terkadang kita tertutup, saudara. Masalah kalau sudah ada di depan kehidupan kita tertutup. Lalu kita berpikir, ya udah ini ya semua karena Tuhan. Apa kata Tuhan? Hanya kita putus asa. Orang biasanya bisa dikatakan putus asa, saudara. Hanya ya pasrah. Apa kata Tuhan, Pak? Kalau kita seperti itu, saudara, semakin dalam kita akan merasakan, semakin sakit kita akan merasakan. Karena kita tidak mau mengoreksi diri sendiri. Kita sudah putus asa. Mari kita lihat contohnya, saudara. Kita buka di Lukas 8 ayat 24. Lukas 8 ayat 20. Saya akan membacakan dari ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Guru, 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 kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Kita bisa melihat contoh dari orang yang biasa, pasrah, tidak mau membangun kepercayaan kepada Tuhan, putus asa. Ya, apa kata Tuhan? Kita lihat murid-muridnya selalu beserta dengan Tuhan Yesus, melihat secara mata kepala ada kuasa di dalam kehidupan murid-muridnya, ada iman di dalam kehidupan murid-muridnya, sehingga Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Lalu kita juga bisa melihat di dalam Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Kita lihat dua contoh yang berbeda jauh, saudara. Di mana Nuh saat dipilih oleh Tuhan, bukan Nuh apa kata Tuhan lah, tapi Nuh membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan bagaimana? Tuhan bagaimana? Saya mempersiapkan bahtera ini gimana? Kalau kita baca saudara firman Tuhan, Tuhan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Nuh yang membangun komunikasi kepada Tuhan. Karena Nuh dengan kerendahan diri dan kerendahan hatinya datang kepada Tuhan. Tuhan gimana ini? Ukurannya seberapa? Tapi kita lihat murid-muridnya, saudara.
Mereka takut. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, di manakah kepercayaanmu? Karena saudara, setiap hari murid-muridnya melihat bahwa ada mujizat di dalam perjalanan. Ada kuasa Tuhan yang hidup di dalam hidup murid-muridnya. Makanya Tuhan menyatakan, di manakah kepercayaanmu? Iman kita harus punya usaha yang baik mengerjakan firman Tuhan. Maka itu saudara, kalau kita keadaan tenang, beres, kita lebih cenderung mengandalkan logika kita. Mari kita ubah, jangan kita mengandalkan logika kita. Kita mengandalkan kuasa Tuhan dan iman kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita lihat pribadi, contoh dari orang yang biasa. Kita lihat pribadi dua yang berbeda. Nuh yang selalu membangun komunikasi kepada Tuhan karena imannya. Ya, saudara, kita bisa melihat di ayat 7 ini. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang sesuatu yang belum kelihatan. Lalu kalimat berikutnya, dengan taat mempersiapkan bahtera. Yang Tuhan ingin uji dalam iman kita. Saat ada peristiwa dan masalah, masihkah kita taat? Masihkah kita setia? Masihkah kita mau melakukan itu? Dia. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kehidupan kita. Mari kita jangan menjadi pribadi yang pribadi yang biasa saja. Tetapi yang ketiga, mari kita menjadi pribadi orang yang berhikmat. Adalah orang yang melihat tantangan sebagai kesempatan. Kalau kita bisa melihat namanya kesempatan, pasti itu akan membuat hidup kita bersemangat. Wah, ada kesempatan ini. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Kita mau melewati tantangan bersama kuasa Tuhan karena kita tahu ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya aku belajar dari masalah ini. Artinya ada kesempatan supaya aku bisa melakukan firman Tuhan ini. Pribadi kita orang yang berhikmat, kita akan melihat bahwa tantangan hidup ini adalah kesempatan buat kehidupan kita. Amin, saudara. Kesempatan iman kita untuk bertumbuh, kesempatan kita untuk melakukan firman Tuhan, kesempatan kita untuk menyadari bahwa kehendak Tuhan inilah yang terbaik. Amin, saudara. Amin. Amin. Kita menjadi tahu, oh iya, kesempatan ini ada, tantangan hidup ini ada supaya aku tahu. Kesempatan hidup untuk belajar, kesempatan aku bisa melakukan firman Tuhan. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana hidup ini? Ada peluang yang terbaik. Amin, saudara. Amin. Walau di tengah kita memutus rantai penyebaran dari virus corona, percaya, bangun besok keluarga, saudara. Jangan putus asa. Ada rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita baca bersama untuk kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Tuhan akan memulihkan negeri kita dan Tuhan mengizinkan kita belajar mengerti mengapa semua masalah atau peristiwa memproses kehidupan kita. Amin, saudara ya. Mari saudara kita dengan penuh semangat, sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita meratap kepada Tuhan, minta sukacita yang daripada Tuhan, supaya saat kita melewati masalah dan peristiwa, hati kita penuh dengan keyakinan, iman kita dengan penuh rasa percaya
bahwa Tuhan akan menjawab setiap problema kehidupan kita. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan yang akan membuat kita mengerti mengapa harus terjadi. Amin, saudara. Ya. Saat ini masih virus corona, kita tak mengerti hari-hari esok ke depan. Apa akan yang terjadi? Virus-virus apa lagi yang akan lebih keluar? Timbul lagi apa? Kita tidak tahu. Bencana apapun yang akan terjadi, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang Tuhan selalu sudah ingatkan, jadilah orang beriman. Mari kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita mengandalkan iman kita untuk melakukan firman. Mari kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sangat mengucapkan syukur dalam setiap proses hidup ini Tuhan, dalam setiap masalah atau peristiwa yang terjadi, itu membuat kami mengerti bahwa kehendak-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan membuat kami mengerti bahwa ada rancangan yang terindah terjadi dalam kehidupan kami. Membuat kami mengerti bahwa kami harus bersukacita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Jadikan kami adalah menjadi terang-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi garam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami berserah hanya di dalam hadirat-Mu. Kami akan terus Tuhan membawa atau membangun pujian penyembahan di dalam setiap perhatian kami, sebab kami tahu Engkau akan mengubah masalah atau peristiwa kehidupan kami akan melewati dengan banyak jalan keluar yang terjadi. Dalam setiap perhatian kami Tuhan, Engkau ubah Tuhan hidup kami untuk menjadi penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih. Yang kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan pada setiap kita pribadi untuk menjalani setiap proses kehidupan kita. Tiba saja kita akan berikan persembahan. Sekali lagi persembahan akan dijalankan bersama-sama. Kantong pertama, persembahan pertama berwarna hitam dan kantong kedua berwarna merah. Kiranya sudah jemaat boleh mempersiapkannya. Lebih dahulu kita akan bersatu hati, tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang ajaib, Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami benar-benar merasakan Tuhan betapa kuasanya Engkau, di mana Engkau senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami percaya itu yang terbaik yang Engkau karuniakan kepada setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, tahirkan persembahan ini sehingga menjadi alat di mana kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui gereja yang Kau tempatkan di tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sebab suatu kehormatan buat kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan persembahan ini, sebab kami percaya, kami tahu Tuhan, semua datang daripada Engkau. Biarlah Engkau mensucikan dan menguduskan setiap apa yang kami persembahkan Tuhan. Boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita, ketulusan hati kami sebagai rasa ucapan syukur, di mana berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin.
Kita akan mengiringinya dengan menyanyikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih buat korban saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan mengakhiri ibadah raya Minggu 10 Mei 2020. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa penutup serta doa berkat yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Ibu Naomi Siaan. Mimbar kami serahkan. Mari saudara-saudara, saya undang saudara kita bangkit berdiri, maupun yang beribadah di rumah, kita sama-sama mengangkat tangan kita yang menandakan bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Bapa di surga, tiba saatnya kami mohon berkat dan belas kasihan-Mu turun atas kami, baik yang beribadah di rumah, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Berkat-Mu senantiasa turun dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau beri kesembuhan. Dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Tuhan, segala yang terjadi Tuhan, virus corona ini, kami tahu Tuhan, itu seizin Engkau agar keangkuhan kami dihancurkan, agar kesombongan kami seluruh dunia ini Tuhan hancurkan. Selain kami hanya berserah kepada Engkau. Biarlah lewat firman-Mu, biarlah firman-Mu merema di dalam kehidupan kami, dalam arti nyata dalam kehidupan kami. Bukan saja kami mendengar Tuhan, tetapi kami berusaha untuk dapat melakukan firman-Mu. Saat-saat sekarang ini kami mau berserah penuh kepada-Mu. Untuk itu Bapa di surga, biarlah berkat-Mu senantiasa turun atas kami. Diberkati Engkau di kota, diberkati kesehatan-Mu, diberkati buah kandung-Mu, diberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan amin. Diberkati studi-Mu, diberkati suami dan istri-Mu, diberkati anak cucu mantu dimanapun mereka berada. Engkau memberikan mereka kesehatan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat kaum muda yang ada di luar kota ini. Biarlah mata-Mu tertuju dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka roh takut akan Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Oh, baik yang sudah berkeluarga, yang keluar dari sini Tuhan, ada di Surabaya, di Jakarta, mungkin bahkan di luar negeri. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau jaga Tuhan. Mata-Mu juga tertuju dalam kehidupan mereka, baik yang muda maupun yang sudah berkeluarga. Juga Engkau juga Tuhan sudah membuka rahim daripada Sarah dan Elizabeth. Begitupun sidang jemaat-Mu yang merindukan momongan. Mari Tuhan, Engkau Tuhan membuka rahim mereka. Juga memberkati kepada anak-anak sekolah minggu di tempat ini, mau
sudah di luar kota. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin dan Tuhan lindungi ya Bapa. Baik sekolahnya Tuhan di rumah, mari Kau berikan hikmat akal budi. Tidak mengurangi mereka giat belajar untuk kemudian hari hidup mereka. Bapa di sorga, kami semua ini berdoa agar kehendak-Mu dikenal di seluruh muka bumi. Dan keselamatan-Mu dinyatakan di antara semua suku bangsa lewat kehidupan kami. Dan akhirnya, terimalah kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Kita sama-sama berdoa. Kita katakan amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, yaitu doa ya. Itu pun doa sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Batuan maupun yang ada di Bukit, di Ganding maupun Tuhan di Lebu, di kota. Oh, doakan